Hari ini kita akan bahas apa itu prostat dan apa bedanya pembesaran prostat dengan kanker prostat dan kapan harus ke endokrinologi. So, ini adalah saluran kencing pria. Saluran kencing pria kami pertama kandung kemih. Kandung kemih macam tangki kencing. Dan kedua, kelenjar prostat. Dan ketiga, alat kelamin ataupun penis. Saluran kencing seperti selang yang mengalirkan air kencing dari kemih dari kandung kemih terus tebuk prostat dan keluar. Jadi prostat itu satu kelenjar yang kecil yang hanya ada pada pria. Dan dia berfungsi untuk menghasilkan cairan. Pada pria yang muda, prostat itu bagai buah kenari, kecil saja, 20 gram. Dan prostat ini akan membesar seiring usia dan mencapai berat 50 gram setelah usia 50. Pembesaran prostat jinak atau BPH. So, kondisi BPH ini adalah kondisi jinak yang sangat umum setelah usia 50 tahun. So, pembesaran prostat jinak. Kalau boleh tengok gambar ini prostat kecil 20 gram. Bila bapak sudah sampai umur 50, dia akan membesar. BPH ini bukan kanker. BPH itu alami seiring usia, biasanya usia lepas 50 tahun. Nah, walaupun alami, tapi BPH tetap perlu pantau kerana dia boleh menyumbat saluran kencing dan menimbulkan gejala. Macam mana cara nak deteksi ini kanker prostat? Cara terbaik deteksi ini adalah dengan tes darah PSA. Ini adalah pemeriksaan darah yang terjangkau, mudah diperolehi, hasilnya cepat dan sangat akurat. Dan disarankan untuk melakukan tes PSA ini setiap tahun setelah usia 50 tahun sebelum gejala muncul. Ini rekomendasinya. Dan tes itu seharusnya tidak lebih daripada 4. Okay? Kalau hasil PSA tinggi lebih daripada 4, ini seperti lampu merah. Dan doktor spesialis urologi akan memeriksa prostat dengan masukkan jari ke dalam tubuh. Ini dikatakan pemeriksaan jol. Lagi satu tes dia akan buat doktor urologi. Dia kena ambil sampel jaringan prostat yang kena dibuat oleh doktor urologi spesialis. Ya, so itu yang jarum yang kecil yang ambil sikit isi daripada prostat untuk periksa. Biopsi prostat adalah satu-satu cara untuk memastikan diagnosis kanker prostat secara pasti. PSA itu tak cukup, okay? Dia hanya macam lampu merah saja. Tanpa biopsi, tak ada diagnosis pasti. Macam mana dengan hasil biopsi prostat? Bila hasil biopsi prostat sudah sedia, jika bukan kanker, bisa tenang. Tak payah buat apa-apa. Lanjutkan you punya pemantauan PSA. Itu saja. Jika kanker, bisa diobati lebih dini. So, lebih baik pasti sekarang. Jangan tunggu. Kalau PSA itu lebih daripada 4. So ini slide ini sangat penting. Dia menunjukkan 10 kanker yang paling umum pada pria Indonesia yang dicatatkan dalam tahun Global Scan 2022. So ini 10 kanker paling umum pada pria. Dan kanker prostat sudah jadi nombor 4. Dan apa yang lebih membimbangkan adalah lebih daripada 60% kanker prostat yang dideteksi
sudah di stadium lanjut ketika diagnosis, dan ini kerana kesedaran untuk deteksi dini masih kurang. Bukan saja di Indonesia pun sama juga. Ramai pihak tak tahu tentang kanker prostat, tak tahu tentang cancer PSA ini. So Malaysia dengan Indonesia sama juga. Banyak orang yang kami deteksi prostate cancer sudah di stadium yang lanjut, tetapi dia menjalani pemeriksaan PSA setiap tahun setelah usia 50 tahun, sesuai dengan anjuran doktor untuk deteksi kanker prostat. Dan didapati hasil PSA dia meningkat dari 3 ke 7 dalam jangka masa 2 tahun. Karena kadar PSA yang tinggi, Pak Budi segera menemui doktor spesialis urologi. So, doktor spesialis urologi menjelaskan bahawa ada kecurigaan kanker prostat, namun diperlukan biopsi prostat untuk memastikannya. Dan hasil biopsi menunjukkan kanker prostat stadium awal kerana terdeteksi dini. Pak Budi menjalankan operasi pengangkatan prostat dan hasilnya yang dinyatakan sembuh total. So, satu daripada cara mengobati prostat kanker stadium awal ialah operasi pengangkatan prostat. Dulu cara operasi itu secara terbuka, tapi namun sekarang dengan teknologi baru, dengan bedah robotik, kami boleh melakukan operasi ini dengan teknik lubang kecil, pakai lubang yang kecil saja untuk buat operasi. Dan dengan pakai teknik ini, operasi pengangkatan prostat sudah jadi lebih aman, sakit pun lebih ringan, dan pemulihan pun lebih cepat. Dan kerana itu, kami boleh buat operation dengan bedah robot ini melalui lubang yang sangat kecil. Ini adalah konsol robotik. Konsol robotik adalah tempat di mana doktor duduk dan mengendalikan robot bedah. So, robot bedah ini hanya alat yang menjalankan gerakan buat operasi. Tetapi semua gerakan operasi itu dikendalikan semuanya oleh doktor dari konsol. Operasi tetap dilakukan oleh doktor, bukan oleh robot secara otomatis. So, misalnya, konsol itu seperti kokpit pesawat dan doktor seperti pilot yang mengendalikan pesawat. So, robot bedah hanyalah alat yang menjalankan gerakan. Nampak gerakan robot yang atas, tapi keseluruhan gerakan tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh doktor dari konsol dia. Sistem yang kami pakai di Malaysia adalah Da Vinci Robotic System. Ini adalah sistem yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Dia mula dilancarkan 20 tahun dulu, dan dalam 20 tahun ini ada banyak sempurnakan, banyak generasi robot, dan sekarang kami pakai Da Vinci robot yang dilancarkan pada tahun 2014, Da Vinci Xi. Ini robot sistem yang paling maju di dunia, dan banyak hospital di Malaysia menggunakan robot ini. Kanker prostat adalah kanker paling umum pada pria di seluruh dunia dan peringkat keempat di Indonesia. Seringkali tanpa gejala di stadium awal. Jika ada gejalanya mirip dengan pembesaran prostat jinak. Lebih daripada 60% kanker prostat dideteksi di stadium lanjut. Jadi, cara terbaik deteksi dini adalah dengan tes PSA. Senang dibuat dan dia disarankan dilakukan setiap tahun setelah usia 50 tahun.
Kalau PSA tinggi lebih daripada 4, ini seperti lampu merah. Belum pasti ada kanker prostat kah tidak. Jadi jangan tunda biopsi prostat. Biopsi prostat kena dibuat untuk memastikan ada atau tidaknya kanker prostat. Cepat terdeteksi, semakin mudah pengubatannya. Dan robotik adalah salah satu teknologi baru untuk mengubati kanker prostat stage awal. Di Malaysia kami ada perkumpulan kanker prostat, Society Prostate Cancer Society Malaysia. Kumpulan ini dibentuk dan dijalankan oleh para pasien sendiri. Antara aktiviti perkumpulan kanker prostat ini adalah untuk meningkatkan kesedaran kanker prostat, mempromosikan screening PSA dan memberikan dukungan moral dan edukasi bagi pasien baru. Dan moto society ini adalah dari pasien untuk pasien. Jadi semua gejala kencing ini boleh disebabkan oleh pembesaran prostat jinak ataupun infeksi ataupun kanker prostat. So daripada gejala itu, kami tidak tahu yang mana satu antara tiga ini. Pembesaran prostat, jangkitan kuman, kencing ataupun kanker prostat. So kerana itu, mesti jumpa doktor. Dia akan periksa air kencing, tengok ada jangkitan kuman. Dia akan buat pemeriksaan darah PSA, tengok ada tinggi ke tidak. Dia akan buat pemeriksaan masuk tangan ke dalam tubuh. Dan daripada semua dia akan buat satu diagnosa. Tapi selalunya kalau itu PSA itu tinggi, selalunya ada risiko tinggi kanker prostat. Selagi tinggi itu PSA, selagi dia punya risiko. Oke, jadi nanti ditanyakan kan gejala awalnya apa, dan dokter bilang tidak ada gejalanya karena kan semua sama, dan dia nggak bisa bedain mana yang mana. Cuma yang terbaik ya kita screening aja. Gejalanya seperti itu ya. Yang pertanyaan Ibu. Jadi bila kami buat diagnosa kanker prostat itu daripada biopsi, lepas tu kami kena buat beberapa scan, PET scan, MRI scan. Tadi tengok dalam sangri ada beribu-ribu scan. So you kena buat the scan, tengok macam mana stadium awal, stadium sederhana, stadium lewat. So itu tentang kanser, kanker tu. Lepas tu kami kena tengok pasien ni. Pasien tu macam mana dia punya keadaan. Umur dia 50 ke, 60 ke, 70 ke, 80 ke. Apa dia punya kondisi lain. Adakah sakit jantung lah, kencing manis lah macam tu. Dan kami kena bincang dengan dia. Kalau stadium awal itu, selalunya ada dua pengobatan. Radiasi atau pembedahan. Orang yang lebih muda itu, sangat lebih kami buat operasi. Orang yang lebih umur lebih lanjut macam 70-an, 80-an, mungkin dia tak berapa sihat untuk buat operasi, kami sarankan buat radiasi. So ini yang stadium awal. Lepas buat ini pengobatan, operasi ataupun radiasi, kami kena follow up dengan PSA. Kalau PSA tu rendah, mungkin sudah baik dengan total lah. Tapi kalau the PSA makin lama makin naik, itu dibantu pasien sudah itu kanser sudah kembali. Kanser kembali kena buat rawatan yang kedua. So macam itu, prostat kanser ada banyak rawatan. Di peringkat awal operasi, radiasi. Peringkat lewat hormonoterapi.
meningkat lewat lagi kemoterapi, imunoterapi, ada banyak terapi. Semua tengok bila kami deteksi prostate cancer itu di mana dia punya stadium. Stadium awal pengobatan lain, stadium lambat pengobatan lain juga. Macam semua kanker juga, bukan saja kanker prostat, kanker payudara, mana-mana kanker pun dia boleh kembali. Itulah kanser dia. Lepas buat rawatan yang pertama, kena follow up sampai bila-bila saja. Kalau selalunya kalau lepas 5 tahun kanker tu tidak kembali, mungkin boleh kata sudah cure. Mungkin itu pun mungkin semua. Semua kanser pun 5 tahun. Dan 5 tahun itu kalau you tak dapat kanser itu kembali, you boleh ingat mungkin sudah baik. Tapi tak boleh. Kena buat follow up juga. Contohnya itu ya, yang pertama itu pertanyaannya prosesnya seperti apa dan dijelaskan satu apa stagingnya ya, stadium berapa. Yang kedua itu apakah bisa kembali, pasti bisa kembali. Tapi kalau sudah 5 tahun ya biasanya sudah mungkin kategorinya lebih kecil kemungkinannya. Ya. Risiko untuk dapat prostate cancer di Asia, orang ke Asia selalunya usia lebih daripada 50 tahun, simptom susah kencing atau ada riwayat keluarga tentang prostate cancer. Di negara lain, di negara barat, genetik adalah satu faktor risiko yang tinggi, kerana prostate cancer ini banyak yang di negara barat, orang putih dan orang African. Tapi di Asia Tenggara kami tidak mempunyai genetik risk macam orang dekat di barat. Lain-lain faktor risiko yang ada juga tapi bukan utamanya adalah macam lifestyle, obesitas, merokok, kurang olahraga, itu semua pun ada juga. Tapi dia punya risiko tak apa penting. Yang tiga penting itu usia 50 tahun, gejala kencing dan riwayat keluarga. Dan yang kedua, menular kepada orang lain. Tidak. Dia tidak boleh menular orang lain, tidak boleh menular kepada isteri pun tidak boleh. Ya, jadi ini juga kata dokternya tuh istrinya menyatakan hal yang benar, nggak nular ibu, lebih aman ya. Oke, jadi contohnya aja Bu ya. Nah, jadi nggak menular, nanti sebabnya faktor risikonya seperti yang saya sampaikan.